Oke guys, buat Mekban UAS itu ada 3 materi penting. Yang pertama modulus, ada elastis, ada plastis. Yang elastis itu SX, yang plastis itu ZX. Lalu tegangan geser penampang. Ini itu yang kita gambar ini, gambar tegangan geser dari penampang balok I atau bisa penampang kotak, terserah nanti soalnya gimana. Terus yang ketiga, yang diagram Moore. Diagram Moore sendiri ada yang buat nyari aksial sama geser maksimum. Sebenarnya ini yang tadi udah kita bahas di hanggar, tapi kali ini kita bakal nge-review gimana cara buat diagram Moore dari soal tahun lalu Pak Teguh. Tapi sebelum kita masuk, ada hal yang perlu disampaikan. Itu ini. Misalnya ini masalah cara belajarnya ya. Misalnya kita lagi makan food court ya. Tahu-tahu si A nanya, ada persoalan nih. Tadi kalkulatorku di mana ya? Terus dijawab sama si B. Ini jawaban. Tadi ada persoalan, sekarang ada jawaban. Oh, kalkulatormu tuh ada sama Putri. Putrinya ada di hanggar. Nah, ini hanggar kita. Cara kita ke hanggar kan bisa macam-macam. Bisa pakai jalur hitam sini atau yang pakai jalur merah. Atau kalau yang pinter parkur dari sini loncat gitu. Ya bisa. Intinya jalannya terserah. Siapa tahu kan kita mau lewat sini nggak taunya gerbang di sini tutup. Oh, otomatis nggak bisa lewat yang hitam. Kita pakai jalur yang kuning. Oh, di sini tutup juga. Kita pakai jalur yang hijau. Jadi atau mau muter lewat jalan Kaliurang lurus terus nanti dari Monjali muter ke sini ya bisa. Jadi jalannya tuh macem-macem. Nah, tapi buat kita kali ini kan ceritanya kita punya persoalan diagram Moore. Kalau dianalogikan kayak tadi, misalnya ada permasalahan itu kayak tadi nyari kalkulator, ternyata kalkulatornya di hanggar. Terus dilalah, anaknya itu nggak tahu hanggar lewat mana. Karena nggak tahu, yang nuntun kan bisa aja ngasih, ayo sini tak anterin. Dianterin lewat jalur yang warna hitam karena cepat. Nah, sama aja kayak persoalan diagram Moore kita nih. Untuk pertama, ini bakal ada yang nuntun, yaitu ya ini kita-kita ya yang bakal nuntun, kakak kelas yang udah pernah nyoba. Setelah itu, setelah kalian tahu, setelah kita tahu bareng-bareng semuanya, caranya nggak harus seperti itu. Bisa jadi kalian atau salah satu dari kita punya cara yang lebih simple, cara yang lebih sederhana tapi efektif buat menyelesaikan permasalahan. Itu terserah. Oke ya, jadi nggak harus ngikutin A, B, C, D, itu nggak. Emang, tapi pertama perlu dituntun supaya ngerti. Setelah itu, terserah kalian garapnya mau gimana. Jadi bebaskan aja pikirannya. Oke, buat kali ini kita langsung ambil contoh soal ya. Ada contoh soalnya itu di sini. Pak Teguh. Soal nomor 2 untuk yang diagram Moore. Pertama, kita punya persoalan ini. Tentukan prinsipal stresnya, tegangan aksial maksimal dan tegangan geser maksimal. Oke, buat pertama kita butuh bantuan software. Sekarang kita lihat lagi soalnya. Jadi permasalahannya ini, kita harus tentuin tegangan aksial maksimal dan tegangan geser maksimal. Tetapi kita bisa nentuin ini, kita bisa dapat tegangan maksimal itu kalau kita udah gambar lingkaran Moore. Jadi step pertama kita gambar lingkaran Moore. Gambar lingkaran. Oke. Kalau kita mau gambar lingkaran, step pertama itu kita butuh titik pusat. Step kedua, kita butuh jari-jari. Jadilah lingkaran. Oke. Ketika gambar lingkaran Moore, buat nentuin titik pusat itu ada dua cara sebenarnya. Cara satu,
pakai nilai tengah. Cara 2, terus cara 2 buat diameter. Nah, sebelum kita masuk penggambaran, ada rules-nya di sini. Pertama, rules-nya itu skala X sama dengan Y. Maksudnya apa? Itu maksudnya begini. Jadi, ini kan X ya, sumbu X. Skala ini kan 10, nilainya 10. Sama ini tuh harus sama. Oke? Itu maksudnya skala X sama dengan skala Y. Terus yang kedua, sumbu X untuk aksial, sumbu Y buat tegangan geser. Ini X. X itu aksial. Aksial itu berarti yang ini. Ada yang tarik, ada yang tekan ya. Tarik, tekan. Yang atas itu tegangan geser. Sama kayak kita sumbu kartesian pada umumnya. Yang ke kanan ini nilainya positif, terus yang ke atas itu positif, yang ke kiri negatif, ke bawah negatif. Oke, udah. Kita udah punya X, kita udah punya Y, terus aksial tarik. Maksudnya itu kalau ada batang yang ketarik, berarti ini ya. Ini yang ketarik itu yang 45 MPa. Karena dia ketarik itu dia bakal memanjang, nilainya positif. Yang aksial tekan itu yang ini, dia neken. Karena kalau katakan dia memendek, nilainya negatif. Oke. Jadi step pertama kita masukin 45 MPa sama 35 MPa. 45 MPa yang positif berarti ini udah aku tandain. Ini garis 45. Terus sama yang 35. 35 itu negatif nih. Cari yang negatif ini ya. Udah. Selanjutnya kita masukin yang geser nih, 5 MPa. 5 MPa. Berarti kan 5 MPa nih. Di garis di sumbu Y ya. Tuh. Kita masukin positif 5. Ada positif, ada negatif. Buat nanti sejarahnya kenapa dia ada positif, ada kenapa ada negatif. Kalau mau request mungkin bakal dibahas di video selain ini. Tapi ini udah, pokoknya begini caranya. Oke, jadi kita punya titik ini. Kita punya 4 titik sekarang. Ya. Balik lagi ke tadi notepadnya. Pertama kita harus tahu titik pusatnya. Cara pertama pakai nilai tengah tegangan aksial. Maksudnya tuh ini. Jadi ini kan yang min 35 tadi. Tarik garis sampai plus 45. Panjangnya ternyata 80. Kita cari titik tengahnya, berarti di sini. Nah, jadi titik ini titik pusat lingkarannya. Jadi ini sampai mana tadi? Oh, titik pusatnya ya. Titik pusat. Ini cara pertama. Kita dapat titik pusat. Yang cara pertama itu ingat tadi ya. Pakai nilai tengah dari tegangan aksial. Untuk cara kedua dari diameter. Maksudnya buat diameter itu begini. Jadi terserah titik ini sama titik ini kita hubungin. Dia ketika memotong di sumbu X itulah titik pusatnya, tapi sama aja kan ya titik pusat. Jadi kalau mau pakai titik yang ini ya sama yang ini. Kalau mau pakai titik yang ini sama yang ini. Sama aja, dia ketemu titik pusatnya di sini. Oke, itu ada dua cara. Sama aja. Terus yang kedua, kita cari jari-jarinya. Oke. Ini kita punya titik pusat, terus kita punya titik terluarnya. Sekarang tinggal kita tarik aja ke sini. Ini dapat jari-jari. Kalau secara matematisnya itu begini. Ini segitiganya kita bawa keluar. Kita punya panjang, kita punya sisi pendek ini. Sudutnya 90 derajat. Ya udah, ini berapa panjangnya? 40 kan. Terus ini tingginya berapa? 5. 5 kali 5 25 kan. Berarti akar dari 1625. Akar dari 40,311. Coba bener nggak? Berarti ini seharusnya 40,311. Ya benar ya.
panjangnya 40,311. Udah, kita udah punya titik pusat, kita udah punya jari-jari, kita udah bisa gambar lingkaran Moore. Ya, macet mouse gua. Nah, titik pusatnya di sini. Jari-jarinya di sini. Inilah lingkaran Moore kita. Gambarkan lingkaran Moore. Clear. Terus yang kedua, tentukan tegangan aksial maksimal. Ingat, tegangan aksial kan ada yang nilainya positif, ada yang negatif. Yang negatif itu untuk yang aksial tekan, tarik, untuk yang positif. Ini. Wah, baterai mouse gua habis ya kayaknya. Pause dulu ya. Nah, ini udah agak benar mouse-nya. Sekarang jawab pertanyaannya. Kita ditanya berapa sih tegangan aksial maksimal? Ingat, tegangan aksial berarti kan bisa yang positif atau yang negatif kalau di soal ya. Jadi nggak perlu, pokoknya yang terbesar aja, entah yang negatif atau yang positif. Berarti kan yang di sebelah sini, ya jelas kan, ini aja 40 nggak nyampe. Ini kan lebih dari 40. Besarnya berapa? Besarnya yang sudut, yang titik pusat ini ditambah jari-jarinya. 40,311 ditambah dari titik pusat ke sini berapa? 5. Berarti berapa totalnya? Coba ya. Cara grafis. Males ngitung, Rek. Panjangnya berapa? 45,311. Ini ya. Udah dapat. Terus pertanyaan selanjutnya, dan tegangan geser maksimal. Tegangan geser itu di sumbu Y. Ini ya. Kita cari yang maksimal. Oke, berarti namanya maksimal bisa di atas, bisa di bawah. Tapi kan geser ini nggak mandang negatif atau positif. Pokoknya kita kasih dia angka aja. Angkanya berapa? Berarti kan dari titik pusat ini ke atas. Berarti berapa? 40,311. Iya. Sama aja kalau mau ambil yang di bawah sama aja. Dia hasilnya bakal 40,311. Sama toh? Nah, berarti jawaban kita udah ketemu buat soal ini. Terus ada tambahan, yaitu kalau misalnya menentukan sudut putar dari tegangan maksimum. Maksudnya apa sih? Nah, sudut putar dari tegangan maksimum itu ini. Ini kan yang di soal. Nih, yang di soal kan begini. Yang di soal itu ada 45. Nih, balik lagi ya. Ada 45 yang ketarik, terus ada gesernya di 5. Sini nih. Ingat ya. Nah, ini. Berapa sih sudutnya? Sudutnya dia supaya nyampe tegangan maksimum di aksial. Berarti kan ini tinggal diputar sini. Berapa sih nih sudutnya sampai dia nyampe? Nah, berapa sih sudutnya? Caranya ada dua. Satu bisa pakai cara grafis. Kalau di ujian itu yakin nih gambarnya pede cakep, bawa busur juga, ya udah tinggal diukur aja pakai busur. Diukur berapa? Oh, ternyata kita perlu geser sudutnya sebesar 7,13 sampai dia ke tegangan maksimalnya dia untuk tarik ya. Terus untuk yang geser berarti kan ini sudutnya 90 dikurangi 7,13. Yang geser tuh ini diputar berapa derajat sih sampai dia sampai tegangan geser. Itu maksud dari menentukan sudutnya dia. Jadi udah ketemu. Jadi summary-nya 0,311 MPa. Untuk cara analitisnya kan nih kita udah dapat ini ya.
kita udah ada segitiga ini toh. Malah gua hapus tadi. Kita udah ada segitiga ini sama ini yang pakai rumus arkes tangan itu loh, sepertan. Jadi kayaknya udah kelar semua. Terus tinggal masalah gini aja, Rek. Kayak masukin notasi. Kayak misalnya nih, apa namanya, rumus yang kita nyari titik tengah tadi. Tinggal masalah kroco-kroco doang. Nah, kan paling tinggal masalah gini-gini aja loh. Terus misalnya masalah tadi nyari jari-jari gimana ya tinggal masukin aja sesuai dengan notasinya. Udah, paling gitu doang. Ya kan? Clear ya buat diagram Moore. Tapi intinya jangan ngikutin apa yang ada di tutorial ini kalau udah paham. Dimasukin, dicerna, terus garap sesuai dengan style kalian. Yang kalian nyaman, yang kalian suka. Oke? Intinya itu aja guys buat ujiannya ya. Semoga sukses backbone-nya.